Oke, baik teman-teman semua. Assalamualaikum. Sebelumnya, perkenalkan, saya Andre Akbar, salah satu tim dari program Young on Top Bogor bidang pendidikan. Saat ini saya sedang bersama Kak Anissa Aulia atau akrab disebut Kak Ica. Sehari-hari dipanggil Kak Ica nih. Nah, untuk teman-teman semua, boleh teman-teman diajak teman-teman yang lain buat kita sama-sama sharing nih mengenai panti goceng selama sejam ke depan. Semoga teman-teman nggak bosan ya sama aku dan Kak Ica gitu. Oke, Kak Ica mungkin boleh sedikit diberitahu nih sama teman-teman apa sih panti goceng itu dan wadah yang seperti apa. Oke, Kan Kak Ica. terima kasih. Aku izin perkenalan dulu ya Kak. Jadi Baik, perkenalkan, Kak nama Ica. aku Lia, biasa dipanggil Ica. Aku dari divisi Project Eventnya Panti Goceng. Nah, untuk Panti Goceng sendiri ini, Panti Goceng merupakan sebuah komunitas yang peduli terhadap kesejahteraan anak panti dan juga pendidikan anak panti. Panti Goceng ini juga hadir dengan 3 tujuan utama. Yang pertama itu menyalurkan dana, yang kedua menggalang dana untuk biaya pendidikan anak-anak panti asuhan, dan yang ketiga itu memandirikan panti asuhan, baik dari segi finansial ataupun segi non-finansial. Nah, gimana sih cara memandirikan mereka itu? Panti Goceng ini sering kali mengadakan atau mengasah soft skill melalui edukasi ataupun workshop kayak gitu. Selain bergerak di anak pantinya, Panti Goceng juga bergerak di duafanya kayak gitu, Andre. Ini teman-teman ini menarik banget nih. Tadi ada yang bilang pelatihan soft skill, edukasi dan workshop. Itu kalau boleh tahu Kak Aica itu kita um, Panti Goceng itu selama itu bekerja sama siapa aja ya? Lembaga-lembaga itu ya. Kan ada edukasi itu, ada workshop gitu, ada soft skill juga. Nah kan nggak mungkin sendiri kan. Itu kan pasti ada kerjasama gitu kan sama ahli-ahlinya memang yang seperti itu. Nah itu mungkin Kak Ica boleh di-sharing itu kita kerjasamanya sama siapa aja sih sejauh Oke, ini? jadi sejauh ini komunitas Panti Goceng itu bekerja sama tentunya dengan panti asuhan atau yayasan yang dibina ataupun yang nggak dibina itu. Terus selain itu juga Panti Goceng mengadakan kerjasama dengan komunitas-komunitas lain dan juga berbagai pembicara seperti itu, Andre. Oke, pembicara. Punten, Kak Ica, suaranya agak digede lagi dong. Udah Oh, di fullin nggak apa-apa? Iya. oke, siap. Aku fullin ya. Oke. Aman gak, Andre? Aman, nah sekarang aman. Oke. Oke tuh teman-teman, tadi ada workshop, ada seminar soft skill gitu, ada pelatihan-pelatihan seperti itu dan juga memang kita tahu Panti Goceng ini sudah melebarkan sayapnya gitu ke berbagai komunitas. Jadi buat teman-teman yang mau bekerja sama itu sangat bisa teman-teman supaya kita lebih mudah bersinergi gitu. Jadi jangan sampai kita sendiri-sendiri karena nggak enak kalau sendiri-sendiri. Betul banget. Curhat gue. Gak apa-apa, Andre. Santai. Oke, ini sekarang kita bahas program-program Panti Goceng yang selama ini di bulan Ramadan. Itu apa aja tuh? Nah, Kayak sibuknya apa? Kita. oke. Terima kasih, Andre. Jadi Oke, untuk selamat. itu kali ya program Panti Goceng itu ada apa aja sih gitu ya, Andre? Ya. Mungkin kan banyak teman-teman yang belum tahu nih programnya ada apa aja. Jadi untuk programnya sendiri Panti Goceng itu ada turun panti, silaturahmi panti, lalu ada open donasi, konser amal, makrab dari member Panti Goceng sendiri, terus ada rapat general, studi banding, webinar internasional, dan juga gerakan berbagi. Nah, terkhusus di bulan Ramadan ini Panti Goceng sedang mengadakan kegiatan turun panti, buka bersama, dan juga acara berbagi bersama yang dilakukan oleh kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Kebetulan di hari Jumat kemarin juga member Panti Goceng sudah ada yang turun panti ke panti di daerah Jakarta Timur, yaitu Panti Al Mukhlisin. Nah, agendanya itu ada doa bersama dan juga santunan. Selain itu, hari ini juga, Andre, tepat hari ini, Hmm? member Panti Goceng berkolaborasi Hmm? dengan beberapa komunitas lainnya
untuk melaksanakan bakti sosial dan juga gerakan 1.000 tanda tangan memperingati Hari Kesehatan, serta ada buka bersama juga itu di daerah Bandung. Dan untuk Bandung. Ramadan tahun lalu Panti Goceng mengadakan kegiatan ngabuburit online melalui Zoom, kayak lebih ke sharing-sharing bersama dengan pembicara-pembicara kayak gitu, Andre. Ini sangat ini Cah ya, sangat beragam ya. Ada silaturahmi, berbagi ke panti, turun panti, buka bersama dan sebagainya. Itu ada ini nggak sih Cak? Ada kayak apa ya? Hambatan gitu gak? Misalkan uh, protokol kesehatan harus gimana, apakah harus dipatuhi juga atau enggak gitu? Atau ya udah gitu. Kita sih biasa gitu, seperti itu. Itu gimana tuh untuk kita bisa mendapat izin lah sama pihak-pihak yang di sana tuh gimana? Oke, Ya terima kan kasih. kita kan tahu kan memang lagi pandemi kayak begini kan. Nah, itu gimana tuh Cak? Buat kita lebih bisanya Iya, karena izinnya. ya oke, siap, Andre. Karena Tuh. apa ya, sekarang itu lebih banyak kegiatan dilakukan dengan cara online dan jarang banget nih orang-orang melakukan kegiatan secara offline kan. Karena itu emang ada protokol yang harus dipatuhi. Nah, Panti Goceng sendiri itu untuk yang turun hari ini di daerah Bandung, karena kolaborasi dengan pihak-pihak komunitas lain, itu tentunya ada apa ya, syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Contohnya kayak harus membawa hand sanitizer sendiri, membawa masker Oke, baik. dari satu, kayak gitu, Andre. Lebih ke mematuhi protokol kesehatannya sih. 3M ya. Jangan lupa. Betul. 3M, Mas. Nah, untuk sebenarnya kalau teman-teman sendiri nih yang di komunitas mungkin kan mau bergabung nih atau terlibat, itu gimana tuh Cak? Gimana step by stepnya gimana? Apa harus seperti ini dulu, harus ya seperti apa gitu? Langkah-langkahnya untuk bisa kolaborasi. Oke, terima kasih. Untuk kolaborasi sendiri dengan Panti Goceng, kemarin itu kan kita kolaborasi dengan pihak Senyum Desa. Untuk terus Senyum Desa ada Bakti Desa Unisba, terus ada dari Remi IPB, itu sih kita mengirimkan surat kemarin juga dari pihak Senyum Desanya mengirimkan surat kolaborasi kepada Panti Goceng dan nantinya diisi oleh ketua pelaksana kegiatan tersebut. Gitu, Sindre. Oke, benar-benar. Cuman Cak, ada nih yang sempat DM gua kan di IG nih. Uh, Panti Goceng itu sebetulnya lebih fokus di kota Bogor atau di Kabupaten Bogor atau semua gitu, atau di semua daerah di Indonesia. Gimana Oke. tuh? Oke, terima kasih, Andre. Pada Oke, sama. saat tahun sebelumnya kan kita emang offline gitu ya, Andre, sama-sama di Mm. kampus. Nah, itu lebih fokus ke daerah yang ada di Bogor dan sekitarnya. Tapi ketika saat ini terpaksa kita semua harus online, semuanya pada pulang ke kampung masing-masing gitu, dan tentunya jadi member Panti Goceng tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi fokus kita itu terbagi, ada yang di Bogor, ada yang di Bandung, ada yang di Jogja, dan berbagai uh, wilayah lainnya yang ada member Panti Goceng di wilayah tersebut. Kayak gitu, Andre. Nah, makasih nih Kak Ica, ini kayaknya menarik banget ya. Jadi teman-teman semua, jadi Panti Goceng itu bukan hanya di Bogor saja, jadi hampir ada di semua daerah gitu di Indonesia. Nah, jadi teman-teman yang mau berkolaborasi boleh banget, sangat bisa dan memang sangat harus nih. Kita pun juga tahu bahwa di pandemi ini memang hampir apa ya, hampir kurang ada perhatian gitulah dari berbagai pihak gitu kan, panti-panti gitu yang sempat kita tahu juga seperti itu kan. Nah, mau nanya Kak Ica, sebenarnya agak pribadi nih, asik, agak pribadi, agak Nggak. pribadi. Apa ya? Lebih ke ini sih. Kan apa sih makna berbagi gitu dari seorang Kak Ica gitu. Dan kenapa Kak Ica sendiri mau terlibat di Panti Goceng? Oke, terima kasih Andre. Tadi kaget, Tuh. tadi kirain mau ditanya status atau gimana gitu. Oke, jadi tadi pertanyaannya aku lagi ya. Jadi makna berbagi menurut aku sendiri gitu ya, Andre.
Iya. Oke, betul. Oke, jadi makna berbagi dari aku sendiri itu, menurut aku berbagi itu sudah pasti memberi kepada sesama tentunya dengan niat yang baik. Dan ketika kita berbagi dengan dilandaskan niat yang ikhlas serta apa ya diri yang positif terus memberikan manfaat, maka berbagi itu dapat dikatakan sebagai masuk ke dalam kategori sedekah. Kayak gitu deh. Dan alasan kenapa aku mau masuk panti goceng karena jujur aku sendiri itu tertarik banget di dunia sosial dan tertarik juga di dunia anak-anak yang mana yang aku tahu itu ketika di panti gitu banyak banget anak-anak yang sepertinya membutuhkan kita gitu sebagai selain sebagai donatur juga sebagai tempat cerita kayak gitu dan aku sangat tertarik banget di dunia anak-anak juga dunia sosial gitu makanya aku pilih terjun ke panti goceng ini kayak gitu. Makasih, Ca. Ini buat cowok-cowok, ini tipikal istri idaman nih. Sangat suka anak-anak. Tadi bilang, sangat suka anak-anak. Gue kayak, ya itu emang sih, emang kayak, apa ya, sangat jarang ada orang yang bilang seperti itu ya. Oh, gue suka sama anak-anak. Soalnya, apa ya, banyak orang yang gue lihat itu memang, ya kayak, aku males, kenapa rewel gitu. Atau rese, atau gimana gitu. Atau nggak bisa diatur gitu. Nah, cuman Ica memang udah ini sih, udah keren banget mau terlibat seperti itu dan keren lah pokoknya buat Kak Ica. Nah, teman-teman semua, buat yang mau bertanya nih gitu, buat yang mau bertanya mengenai Panti Goceng dan berbagai program-programnya bisa di kolom komentar sekarang. Ntar kita akan bahas satu persatu gitu. Boleh teman-teman semua kalau mau. Nah, uh, untuk ini apa ya yang gue mau tahu gini untuk sejauh ini udah berapa sih yang dibina yang di Bogor nih yang di Bogor sendiri kan kita kan yang untuk Bogor nih ada program untuk uh, sama Panti Goceng kira-kira di Bogor ini udah berapa panti yang dibina. Oke, terima kasih Ndre. Bentar, suara aku aman nggak sekarang? Mana mana Takutnya nggak ada suaranya tiba-tiba. Karena nggak suka aman kayak aja. Oke, untuk panti yang dibina sendiri oleh Panti Goceng itu ada dua panti. Yang pertama ada Yayasan Real Arohmah dan yang kedua ada Panti Al Munawar. Nah, dua-duanya ini domisili pantinya itu di Bogor. Tapi untuk selanjutnya Panti Goceng sedang mentargetkan untuk turun panti ke sebanyak 50 panti yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, turun panti ini juga untuk dilakukan survei sekiranya mana aja nih panti yang nantinya bakal masuk list panti binaan dari Panti Goceng. Nah, selain itu juga untuk panti-panti yang nantinya tidak masuk list binaan, nggak menutup kemungkinan juga untuk tetap dikunjungi oleh Panti Goceng kayak gitu, Ndre. Jadi sejauh ini sih yang di Bogornya baru ada dua, yang tadi Yayasan Real Arohmah dan juga Al Munawar. Itu tuh di mana Cak, di kota atau di kabupaten ya? Nah, kalau yang Yayasan Real Arohmah itu setahu aku di daerah ini Pagelaran. Pagelaran tuh masuknya kota. Pagelaran Aku tuh itu kan. suka sebenarnya Bogor tuh kabupatennya mana-mana aja, terus Iya, kotanya iya benar. mana kayak Emang luas banget tuh kan gitu. empat puluh iya, empat kecamatan kabupaten mah. Kalau kota kan cuma 6 ya. Jadi iya. enak lah. Oke, oke. BTW Apalagi nih? Yang Andre, gini sih. Om, kenapa kayak Cak? Nah, ini nih lebih ke pribadi. Kan Ica kan tadi bilang ya, gue suka berbagi, suka sama anak-anak gitu. Bagaimana sih buat kita pribadi untuk menumbuhkan sikap peduli dan mau berbagi gitu? Itu kan sulit ya buat kita pribadi ya. Karena itu gimana ya? Lebih ke gimana sih seorang Ica gitu, seorang Anissa Aulia nih melihat itu gitu. Itu sih. oke. Terima kasih Andre. Mau nanya lagi suara aku aman nggak? Aku tuh suka takut Aman, suaraku aman, hilang. aman. Aman, aman. Oke, oke aku lagi pertanyaannya tadi itu membangun rasa peduli ya. Maksudnya rasa ingin berbagi dalam diri itu gimana kayak gitu ya Andre? Ya.
Nah, kalau dari aku sendiri, ini aku pribadi gitu ya. Kalau untuk aku itu cara membangun rasa peduli aku dengan yang pertama meningkatkan kepekaan terhadap lingkungan sekitar, meningkatkan kepekaan terhadap sesama kayak gitu, Andre. Bisa dengan cara pertama kita harus tahu dulu nih apa ya yang lagi mereka rasakan gitu. Kita harus tahu apa bagaimana sih mereka menghadapi situasi dan kondisi tertentu kayak gitu. Selain itu kita juga bisa memposisikan diri ketika kita ada di posisi mereka tuh kayak gimana ya kayak gitu loh. Dan juga kita harus menumbuhkan sikap positif dalam diri kita sendiri gitu. Jangan apa-apa berpikirnya kayak kayaknya dia mah lebih ini deh kayak gitu-gitu. Terus juga kalau menurut aku ketika kita udah berbagi itu akan terus tumbuh rasanya gitu kayak kok pengen lagi gitu, ternyata enak juga ya berbagi, bikin bahagia orang, bikin bahagia diri kita sendiri juga kayak gitu. Harus lebih peka sih sama lingkungan sekitar gitu. Memang harus menjadi bagian ini ya, menjadi bagian dari mereka sebetulnya ya. Memang Betul. harus seperti itu. Apa yang dia butuhkan, apa yang dirasakan gitu. Nah, Andre, aku mau ingetin juga nih ke tadi teman, ya apa boleh boleh suara aku silakan. delay ya. Enggak sih? Oh enggak, oke maaf ya, takutnya Oh delay. enggak. Aku mau ingetin juga nih ke teman-teman semua, ini kan bulan suci Ramadan. Nah, di bulan itu maksudnya apa ya, waktu yang tepat, waktu yang produktif banget untuk teman-teman semua ikutan berbagi kepada sesama kayak gitu, Andre. Jadi jangan dilewatkan nih di bulan Ramadan ini untuk selalu berbagi. Oh, keren keren siap. Tersul kita harus berbagi nih. Nah, teman-teman yang baru bergabung boleh ditanya sama Kak Ica mengenai program-program dari Panti Goceng. Sangat dianjurkan supaya kita bisa lebih interaktif untuk kita bisa merancang sebuah program baru. Mungkin kita langsung aja kali ya ke penanya nih. Dari siapa nih? Oke, kita lihat dulu. Dari Laura Desita. Apakah Panti Goceng juga membina anak jalanan yang tidak termasuk ke dalam panti asuhan? Atau hanya bekerja sama dengan panti aja? Nah, berarti gini Kak, berarti si panti goceng ini apakah membina anak jalanan juga atau hanya anak panti aja? Gitu Kak. Oke, terima kasih. Jadi untuk Panti Goceng sendiri, selain dari tadi aku sebutin dia berfokus kepada anak-anak di panti, Panti Goceng fokus kepada kaum duafa gitu. Tidak terkecuali anak-anak yang berada di luar panti. Nah, hari ini juga nih, Ndre, yang tadi udah aku bilang, Panti Goceng lagi ngadain kolaborasi bersama Senyum Desa, Bakti Desa Unisba, terus Remi IPB, dan juga Forum Anak Kota Bandung itu untuk turun ke jalan untuk membagikan takjil dan juga makanan berbuka puasa kepada anak-anak yang berada di jalanan ataupun masyarakat yang ada di sekitar Bandung. Tadi itu lokasinya di sekitar Gedung Sate kayak gitu. Jadi tetap diperhatikan, nggak cuman anak-anak yang di panti aja, anak-anak di luar panti dan kaum duafa pun tetap diperhatikan. Seperti itu. Keren ya. Makasih, Cak. Berarti gini, Cak. Sebetulnya ada gak sih hambatan-hambatannya di awal? Hambatan awal saat kita mau apa ya? Mau menyusun program ini gitu. Apa tuh hambatan-hambatan di awalnya? Oke, baik. Terima kasih untuk hambatannya sendiri. Bentar, izin tanya lagi, suara aku aman nggak? Aman-aman. Oke, untuk hambatannya sendiri itu pasti ada ya setiap kita melakukan kegiatan apapun, tentu ada hambatan. Apalagi di saat pandemi kayak gini, ada aja hambatan kadang pas kita mau turun ke jalan itu, oh lagi gak boleh nih di daerah ini kayak gitu karena lagi tinggi kasus positif COVID-nya kayak gitu. Terus selain itu juga ada hambatan ketika kita mencari partner untuk bekerja sama gitu. Kadang susah juga ya Andre untuk nyari partner itu gitu, apalagi partner yang sejalan, maksudnya visi misi komunitasnya sejalan, terus juga menyetujui program yang kita buat kayak gitu. Tapi um, ada juga hambatan dari segi finansial tentunya, kayak tahu sendiri Andre, zaman sekarang ini zaman COVID, banyak perusahaan-perusahaan yang menghentikan untuk memberi donasi dan sebagainya kayak gitu. Jadi sebisa mungkin kita menggalang dananya itu dengan melakukan inisiatif sendiri. Contohnya kayak kemarin yang diadakan di hari ini tuh menggalang dananya dengan open donasi, paid promote, dan juga danusan kayak gitu. Jadi tetap walaupun nggak ada dari sponsor dari luar, tetap kita juga bisa memberi gitu dengan hasil yang kita dapat sendiri.
berarti memang ini ya, memang harus yang tadi Ica bilang lebih kepada kesadaran diri sendiri. Itu sih lebih Betul. pada apa ya? Oh, gue peduli. Ya udah gue turun tangan gitu buat bantu ini anak-anak kita. Gitu. Mungkin itu gimana Kak Laura, Desita, apakah udah jelas apa belum? Atau teman-teman yang mau lagi bertanya silahkan. Coba kita lihat dulu. Punya Gitu. teman-teman deh. Halo teman-teman semua. Masih semangat kan puasanya? Bentar lagi nih, bentar Semangat lagi lah ya puasanya. azan maghrib. Jangan kendor. Jangan kendor. Sebenarnya gini, Cak. Panti Goceng ini tuh berdiri itu sebenarnya lebih pada apa ya? Pada awalnya tuh gimana tuh? Awal berdirinya tuh. Apa memang udah kita teman-teman sevisi aja udah gitu? Apa bagaimana di awalnya tuh? Uh, Hambatan awalnya gimana sih untuk kita membangun sebuah komunitas? Oke, terima kasih. Itu tadi Kak Laura. Terima kasih kembali Oh Kak iya, Laura. Ya, 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 sama-sama Kak Laura. Oke, untuk hambatannya sendiri, pertama itu yang tadi apa, Andre? Maaf, boleh diulangi gak? lebih pada hambatan Oh, hambatan kita membangun sebuah komunitas gitu. Itu gimana tuh? hambatan, menurut aku sendiri ya, hambatan membangun komunitas itu pertama mencari sumber daya manusianya gitu. Karena yang kita tahu sendiri yang tadi udah Andre sebutin juga, banyak sekali orang-orang yang belum apa ya, belum sadar akan pentingnya berbagi kepada sesama kayak gitu. Apalagi kita ini komunitas yang berbasis untuk berbagi kepada sesama. Nah, sulitnya mencari sumber daya manusia. Terus juga selain itu mungkin kalau untuk kegiatan-kegiatannya kadang sulit meminta izin kayak gitu-gitu, Andre. Wah, benar-benar. Ya, benar Lebih ke izin. sumber daya manusia sih sebenarnya ya. Tapi alhamdulillahnya di sekarang-sekarang itu banyak banget, udah aku juga sering melihat ya, banyak banget komunitas yang bergerak di kegiatan sosial, terus pendidikan untuk anak-anak kayak gitu. Aku juga senang banget gitu. Nggak cuman komunitas-komunitas kita aja nih yang bergerak gitu, ternyata banyak juga komunitas lain. Dan kemarin pun di Panti Gocek sendiri itu ketika open recruitment itu banyak sekali yang daftar gitu. Jadi sekarang tuh mungkin orang-orang udah mulai menyadari, apalagi di kala pandemi kayak gini, kita ngelihat kondisi sekitar, orang-orang sekitar, banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, banyak yang jadi menganggur kan pastinya, dan itu sangat membutuhkan uluran tangan kita, kayak gitu. Lebih ke ini ya mungkin ya, lebih kepada yang awal tadi kita bilang kepedulian lah kepada sesama gitu. Bahwa memang ini pandemi ini juga bukan hanya kita apa ya, bukan kita hadapi dengan masing-masing ya. Ya kita hadapi dengan bersama-sama gitu. Nah, mungkin gini, Cak. Uh, ya semua keren lah. Gue akui keren banget Panti Goceng gitu. Ada gak sih yang menurut Ica gini, program terdekat nih, saat ini nih, buat kita ke panti, buat ya supaya supaya apa ya, teman-teman yang lain juga ada waktu nih buat mempersiapkan diri, akhirnya tergabung sama Panti Goceng untuk kita bisa berkolaborasi. Itu di bulan apa ya? Tepatnya di bulan apa? Oke, terima kasih Andre. Jadi yang tadi Sama-sama. bilang juga untuk program terdekat ini kan akan ada turun panti ya. Sebenarnya udah dilaksanain di hari Jumat kemarin yang di daerah Jakarta Timur. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk diadakannya turun panti selanjutnya. Dan juga nanti akan diadakan, insya Allah Panti Goceng akan mengadakan buka bersama. Ini juga programnya dari Project Event, buka bersama di panti di daerah Kota Bogor, dan insya Allah akan dilaksanakan di bulan Mei nanti. Nah, ini juga mungkin nanti bisa mengajak teman-teman untuk ikut berdonasi gitu ya, Andre. Yang kayak kemarin udah Baik, Andre bilang, baik, ada baik. di juga tuh ada open donasi Hmm. kan. Nah, aku pengen ajak teman semua untuk jangan bosan gitu untuk berbagi kebaikan, untuk berdonasi, kayak gitu sih. Oke, ya bener sih. Emang ya, memang gimana ya? Ya, ayo teman-teman semua gitu. Kita marilah kita sama-sama lah gitu, berbagi buat semua gitu. Memang ini mungkin nggak seberapa, namun bisa sangat membantu gitu buat buat mereka gitu.
Nah, apalagi? Coba mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nih, yang baru bergabung, mungkin ada yang mau bertanya soal Panti Goceng dan apa sih program-program yang kerennya gitu buat Panti Goceng, buat apa ya, supaya kita bisa mengkolaborasikan. Oh, Fris. Boleh teman-teman ada yang mau bertanya? Oh, mungkin gini kali ya. Mungkin gini, Ica mungkin bisa sharing bagaimana keseruan kita nih atau Panti Goceng sendiri selama program ini. Soalnya Andre juga dengar Ica itu baru setahun ya, apa 2 tahun di Panti Goceng? Setahun ya? Apa 2? Nah, ini nih, keren ya, Kak Amel. Oh, bentar ya, teman-teman maaf, ada kendala nih sepertinya. Halo, Halo, Andre, Ica. maaf banget. Aman nggak? Aman, aman, aman. Nah Iya, ini sorry banget. nggak apa-apa, Cak. Manusiawi kok. Santai aja. Nah ini, Cak. Dari Kak Amel nih. Kak Ameliani. Hal apa yang paling berkesan selama Kak Ica merasakan bergabung dengan Avanti Goceng? Nah, mati juga. Kenapa nih? Error. Cak, gimana, Cak? Udah ready? Udah ready belum? Bisa ya? Oh, belum, belum. Halo, Punten ya, masuk teman-teman Andre. semuanya. Masuk, 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 masuk. Nah ini, ada pertanyaan dari Kak Ameliani. Hal yang paling berkesan selama Kak Ica merasakan berbagi bersama Panti Goceng. Apa itu, Kak? Hmm. Oke, terima kasih. Maaf banget ya teman-teman, tadi ada kendala, tadi wifi-nya tiba-tiba error gitu. Maaf banget ya teman-teman semua. Oke, Dimaafin ya, teman-teman ya. Dimaafin ya. oke. Yang Oke. aman gak, Andre? Aman, aman, aman. Oke, tadi Oke. pertanyaannya paling berkesan ya, Andre? Ya. Paling berkesan Oke, selama berbagi bersama Panti Goceng. oke. Waktu itu aku ikut berbagi acara Panti Goceng itu gerakan berbagi 5.000 susu itu, Andre. Nah, kebetulan itu diadakannya bersama teman aku dan diadakan juga di rumah aku kayak gitu. Kita itu berbagi susu kepada anak-anak sekitar. Itu bener-bener berkesan banget sih karena sebelum berbagi itu kan kita ngumpulin anak-anaknya nih, anak-anak lagi pada main waktu itu. Terus ikut yuk, ayo ayo kita ini kita main kita main. Itu seru banget parah, kayak terus habis gitu kita bener-bener main, tahu gak sih mainan zaman dulu yang kayak kotak pos, terus Oh iya, iya, bola-bola I yang see, I hidup. see. Kotak pos, ingat Iya, tuh kita gua. Terus apa lagi? selesai itu kita berbagi deh, ngasih-ngasih susunya ke mereka, terus mereka kayak bener-bener apa ya, mungkin mereka seneng banget gitu lagi main tiba-tiba dipanggil disuruh main bareng bareng cerita-cerita lalu dikasih susu kayak gitu kan, kayak rezeki banget nih gitu. Itu seru banget ketika kita turun dan ketemu langsung sama anak-anak kecil gitu. Itu seru banget, Dre, walaupun beberapa orang dari kita mungkin ngerasanya ih apa sih anak kecil nyebelin Iya, gitu, bener kan tadi? padahal seru, benar berkesan banget itu.
masih masih ini ya berarti ya, masih jiwa-jiwanya tuh masih polos-polos banget lah, masih semuanya tuh masih spontan berarti ya. Jadi ayo kak, ayo kita main, Iya, ayo kita main, ayo kita main gitu. Pasti kayak gitu kan, anak kecil gitu. Berarti yang paling berkesan itu tadi ya, sama anak kecil kita main, kita seru-seruan bareng sama anak kecil gitu. Ya, gimana? Teman-teman, sorry banget teman-teman, ini kita ada kendala sedikit gitu. Eh, nggak tahu gimana, mungkin sinyalnya nih, Kak Ica. Gimana Kak Ica? Udah aman Kak sinyalnya? Halo ya, kalau sinyalnya aman? Apa bagaimana? Aman ya? Nah tadi mungkin ya, Kak Amel, ya apa aja? Gimana? Udah? maaf delay, aku delay ya. Hmm? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hmm. Oke, tapi aman gak sekarang suara aku? Suara aman. Gambarnya nggak? Gambar nggak? Nah udah nih, udah pas nih. Nah ya. Mungkin tadi Kak Amel, mana Kak Amel? Itu Kak, jawabannya mungkin uh, sudah tersampaikan dengan baik atau masih kurang nih? Intinya yang paling berkesan itu ya kita bisa main dan bisa bergabung sama anak-anak kecil gitu yang memang sangat-sangat spontan lah, mau mau ngapain aja ayo gitu, dan nggak perlu kayak ribet-ribet gitu kan. Itu sih Kak Amel. Gimana Kak Amel? Kak Ameliani sudah, oh hadir, oh hadir, berarti kuliah nih mah hadir ya. Gimana Kak jawabannya? Udah cukup memuaskan atau kurang ya? Ya buat teman-teman juga yang mau itu silakan lagi bertanya, sangat-sangat dibuka nih gitu. Udahlah, ayo mau nanya apa aja, bolehlah gitu. Silakan. Itu kata Kak Amel, Andre, seru banget ya pasti main sama anak-anak, apalagi anak-anaknya welcome gitu ya sama kita. Iya, Iya, seru nggak banget. jutek gitu kan, nggak jutek, nggak Iya, kayak pada sini gitu kan, nggak kayak dia kayaknya kayak jutek gitu tuh, kayak gimana gitu. Kan ada kan ya yang begitu kan, anak yang udah dateng nih, kita suruh main, jutek, apaan sih lu gitu. Atau enggak, ya ngindar aja gitu, kayak takut gitu kan. Tapi enggak lah ya, di nanti goceng enggak lah ya. Cuman gini, enggak Cak, sih, sejauh gue masih ini. agak ini nih, gue mau breakdown mengenai workshop yang di Panti Goceng. Itu apa tuh? Ya mengenai apa tuh workshopnya? Biasanya ya dari anak dari tim Panti Goceng untuk panti asuhan. Itu mengenai apa workshopnya? Aman gak, Andre? Maaf nanya lagi. Udah Kak? Ya siap Kak. Nah itu tuh Kak. Halo, aman? Gue Aman tuh gak? agak agak kepo nih ya, Oke, yang aduh maaf mengenai banget ya. workshop itu untuk dari Panti Goceng itu uh, bahas apa ya untuk workshopnya ke anak-anak panti? Apakah kita ada agenda mendongeng bareng gitu, atau storytelling bareng gitu kan? Anak-anak ini harus baca buku atau anak-anak harus dengerin si orang ini bercerita, akhirnya ntar disuruh ayo nih, yang bisa itu siapa, yang bisa menyimpulkan gitu, atau yang bisa mengulang siapa, ntar ada hadiahnya loh gitu kan. Itu sih yang sempat terpikir, wah itu kayaknya boleh juga tuh gitu. Gimana? Oke, terima kasih. Suara aku aman? Aman 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 ya, Andre? Oke. aman Untuk aman. kegiatan workshop dan edukasinya itu sendiri, Panti Goceng itu ada Cak, sorry Cak, suaranya. edukasi di panti tentang Cak, sorry Cak, suaranya Cak. kebiasaan-kebiasaan Nah suaranya
Suaranya kurang. baik. Contohnya kebiasaan mencuci piring, kebiasaan untuk selalu mencuci tangan, untuk mentan, dan juga menerapkan ya halo aman. Halo, ya ini tadi Ica, suaranya agak kecil sama putus-putus. Oke. Sekarang aman Gandre? Gimana Cak? Bisa? Udah? Ica, suaranya Cak. Sorry Cak. Hmm. Suaranya nggak ada Cak. Nggak ada tadi. Coba lagi. Bersuara. Aman nggak? Oh teman-teman, sorry ada kendala sedikit. Mungkin nanti akan diinin dulu sebentar. Gimana Kak Ica? Udah aman suaranya? Enggak sekarang. Ah iya aman. Aman, aman, aman. Oke, teman-teman maaf banget ya. Ini aku juga ya untuk edukasi dan workshopnya itu Panti Goceng pernah mengadakan, bukan pernah lagi, emang sering mengadakan edukasi di panti-panti terutama. Nah, kita itu mengedukasi anak-anak pantinya untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik. Contohnya kayak menjaga Hmm. kesehatan, menjaga kebersihan panti, piring, dan juga menerapkan kehidupan yang lebih disiplin dan juga bersih. Kayak gitu. Terus waktu itu juga kita seringnya mengajak main mereka sih, lebih ke cerita-cerita, mungkin habis gitu mengajak main, membuat mereka tuh merasa bahwa oh iya aku ini masih anak kecil, aku ini punya hak untuk bermain juga, kayak gitu. Oke, berarti memang masih dalam ini ya, masih dalam batas wajar lah ya. Nggak kayak di IG tuh ada yang kayak apa di apa kalau kita lihat receh itu ada kan tuh kayak gitu akun-akun IG yang aneh-aneh gitu kan, kayak micin gitu kan, ada kan kayak gitu makan micin atau makan apa gitu demi konten gitu. Iya ada kayak gitu loh. Kata gue gila kali nih, itu kata banget aneh-aneh aja gitu Ya, kontennya. Nah ini nih ada yang bertanya nih jadi oh iya boleh. dari ini teman gue nih Vira nih, eh, yang FCHRSNFS ya. Halo Kak Ica, mau nanya dari sekian banyak eh dari sekian banyak komunitas berbagi, mengapa memilih panti goceng? Iya Kak Ica, langsung aja dijawab.
Iya, Kak Ica, ini mungkin tadi ada yang bertanya nih sama Kak Ica. Ini sebetulnya anggota YOT nih, Vira nih. Halo Kak Ica, mau nanya Kak, dari sekian banyak komunitas berbagi, mengapa akhirnya memilih panti goceng? Waduh, serius? Ada kok. Oke, coba. Gak ada suaranya. Teman-teman, maaf banget ya, sinyal nih lagi bermasalah nih. Oke, udah, udah, udah. Oke. Nah, iya nih, Halo? ada suaranya. Halo, Cak. Sinyal aman ya? Apa kurang aman nih? Apa gimana? Aman, Udah, Bre? udah, udah. Nah, ini Oke. Cak, tadi tuh ada yang bertanya begini. Dari Vira, halo Kak Ica, mengapa memilih panti goceng? Karena dari sekian banyak enggak, sorry, agak buyar deh. Halo Kak Ica, mau nanya Kak, dari sekian banyak komunitas berbagi, mengapa akhirnya memilih panti goceng? Mengapa? Oke. Terima kasih. Tadi siapa, Andre? Maaf yang tanya. Vira, Oke, terima kasih Kak. Jadi untuk alasan aku sendiri, kenapa akhirnya memilih panti goceng, karena dari awal aku tuh tertarik hanya karena namanya gitu, panti goceng. Yang kita tahu kan biasanya kalau anak-anak kita tuh goceng iya, itu 5.000 gitu ya. Terus kayak, tapi 5.000 apa nih gitu. Dan setelah aku lihat-lihat tuh kegiatannya emang banyak banget, terus juga seru-seru yang aku lihat. Selain turun panti tadi ada berbagi juga ke anak-anak yang bukan di panti gitu. Terus aku jadi lebih tertarik lagi nih untuk ikut ke panti goceng kayak gitu. Pertama sih apa ya, bisa dibilang jatuh cinta karena anaknya gitu. Unik soalnya panti goceng itu 5.000 kan gitu, apa nih kenapa gitu. Ternyata eh, setelah aku masuk emang bener, ternyata goceng itu uang 5.000 itu bisa berguna banget loh ketika kita beri ke sesama kita gitu, apalagi ketika kita ngasih 5.000 tapi dikaliin sama 100 orang gitu, itu udah jadi banyak banget gitu. sinyal, oke. Gimana Kak Ica? Sinyalnya udah bener? Halo iya, halo iya, Ica. Gimana, gimana? Udah sini sinyalnya udah bener? Aman, aman, Aman ya aman. Andre? Oke, oke, oke. Cuman gambar doang nih, nggak stabil. Oke, boleh Nah, dilanjut Andre. berarti awalnya emang karena nama ya, lebih ter top of mind tuh namanya panti goceng, artinya
kita bisa berbagi dengan hanya uang goceng gitu ya, dengan uang goceng gitu kan, nggak harus berapa gitu. Oke oke, keren juga. Nah itu bener banget, unik. Unik kan ya, Dre? Nama tuh juga apa ya, melambangkan inilah, mengidentitaskan kegiatan sebetulnya. Jadi mungkin gimana ya, agak ini sih, ini marketing banget nih, anak marketing juga pasti ngerti lah gitu kan. Kalau soal-soal nama-nama tuh anak marketing jago lah. Anti goceng. Itu mungkin kira jawaban dari Kak Ica bagaimana? Ada yang kurang atau ya memuaskan nih? Oh iya, buat teman-teman juga yang baru bergabung, boleh banget nih yang mau bertanya, Maaf banget yang ya, mau menanya aku sering mengenai ada panti kendala. goceng. Ayo silakan, jangan malu-malu, santai aja. Ini bukan yang ribet-ribet, kita sharing santai aja. Aku mau ngingetin lagi kali Oh, ya, Andre, sama oh teman-teman boleh boleh. yang baru gabung, jangan lupa untuk selalu menebar terang pada ini waktu yang produktif, waktu yang tepat banget untuk kita berbagi kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk buka link open donasinya Baik, gitu. siap. Ayo Kayak semua gitu. teman-teman, mari kita berbagi Jangan gitu. lupa ya, Siap. untuk berbagi. Karena berapapun yang kita beri itu ternyata bisa jadi sangat bermanfaat untuk orang yang diberi gitu. Apalagi ketika mereka sedang membutuhkan. Benar-benar lebih pada ini sih, sangat banget. Terus lebih gimana ya? Mungkin juga teman-teman juga ada yang baru bergabung nih. Oh iya, Vira, sama-sama Vira. Sukses selalu. Sukses Ya, selalu, sama-sama sukses. Kak Vira. Uh, Teman-teman juga ada yang mau bergabung nih, yang apa ya, mengenai panti goceng gitu, atau juga ada yang mau mengajak kolaborasi gitu. Itu bagaimana tuh Kak Ica? Oke, terima kasih untuk kolaborasi. Bisa langsung dikontak aja ke Panti Goceng gitu, dikontak dulu nanti kita adakan apa ya, dirundingin dulu nih kira-kira apa yang mau dikolaborasiin kayak gitu, dan ketika udah ada nanti mungkin ada berkas-berkas yang harus diisi kayak kemarin sama Senyum Desa itu ada berkas file kolaborasi gitu yang harus diisi oleh kedua belah pihak kayak gitu. Bisa ngobrol-ngobrol dulu nih, bisa di DM dulu mungkin IG Panti Gocengnya kalau misalnya nggak sungkan, nggak usah sungkan sih sebenarnya karena terbuka aja gitu. Apalagi untuk saling berbagi kebaikan gitu, karena yang tadi aku udah bilang juga nih Andre, kebaikan itu ternyata sangat-sangat menular gitu. Ketika kita melakukan kebaikan kepada orang lain itu akan apa ya, mengamati, dan itu menjadi inspirasi mereka untuk berlaku baik juga untuk lanjutnya kayak gitu. Jadi Bener-bener kebaikan sih. itu sangat menular. Artinya kita Boleh memberi kolaborasi. contoh dulu kali ya, biar semua tuh memang bisa terlibat juga gitu. Benar-benar. Nah, mungkin teman-teman nih yang baru bergabung, boleh banget buat uh, bertanya kembali apa sih itu panti goceng, dan bagaimana dan apa aja gitu kesibukan panti goceng nih gitu. Boleh banget teman-teman semua. Mungkin Ica ada yang mau disampaikan gitu lagi nih buat teman-teman yang baru bergabung juga gitu, atau mungkin yang mau, ayo dong kita sama-sama nih terlibat buat di sekitar kita. Oke, Andre Apanya aman nih? nggak? Sinyal kan? Oh aman. Oke, tadi aku dikasih kesempatan ya. Ini aja teman-teman, lagi-lagi gitu ya, nggak bosan mengingatkan untuk itu dari YOT Bogor, kolaborasi sama Panti. Lalu untuk itu sendiri nanti teman-teman bisa langsung di scan aja barcode-nya gitu. Gak bosan-bosan Iya sih dong, Andre untuk harus dong. ingetin gitu, dan Sih. ketika kita
banyak banget gitu teman-teman manfaatnya. Selain kita mendapat pahala atau balasan dari Allah, juga dapat berbagi itu dapat menimbulkan rasa Benar. bahagia dari kedua belah pihak, pihak yang memberi ataupun pihak yang diberinya kayak gitu. Terus juga berbagi juga apa ya, lebih menimbulkan rasa bersyukur dalam diri kita, kayak oh ternyata kita jadi sadar nih apa yang kita miliki itu udah jauh lebih dari cukup gitu. Mungkin kadang kitanya aja yang nggak bersyukur Hmm. gitu. Berbagi itu menimbulkan rasa kita Keren banget ya sinyal. bisa menciptakan persaudaraan, berbagi. Kayak gitu, Andre. Jadi kita berbaginya di barcode-nya gitu. Keren banget berarti ya. Jadi teman-teman boleh banget nih, uh, apalagi kan kita juga lagi di masa pandemi ini dan juga puasa juga gitu kan. Kita juga nggak tahu nih bagaimana di panti-panti uh, kelangsungan hidup itu gimana. Makanya kita juga terlibat. Gitu kan. Nah, apa tadi ya? Mau ngomong apa gue lupa nih tadi. Gara-gara buyar tadi sinyal tuh. Terlalu lebih pada ini sih, lebih pada apa ya? Hmm, buat teman-teman juga nih masih pada semangat ya. Nah, untuk yang mau bertanya silakan banget nih. Masih boleh banget. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi buat kita tutup apa gimana nih? Oke. Mungkin ada yang Mungkin ada yang masih masih kepo nih apa sih ini Avanti Goceng gitu. Apa namanya unik banget tuh. Kenapa gitu kan? Gimana gimana? boleh Boleh ditanya. banget tuh buat teman-teman yang mau bertanya tuh. Ya, teman-teman juga mungkin ada yang kepo gimana sih Kak gitu ketika pandemi kayak gini pasti jarang kan ya orang-orang yang mau turun ke panti gitu. Maksudnya perusahaan-perusahaan aja banyak mengeluarkan Hmm, karyawannya gitu, dan panti juga mungkin gimana keadaannya kayak gitu di saat pandemi. Mungkin ada yang pengen tanya-tanya juga gitu. betul betul. Benar-benar. Lebih ke ini berarti ya. Kalau Ica sendiri apa sih harapan yang di jangka panjang nih? Ya minimal sih sebenarnya jangka menengah dulu lah. Apa harapannya sama Panti Goceng? Oke, terima kasih. Untuk harapan aku sendiri gitu ya, ketika aku bersama nih membersamai Panti Goceng, harapan aku itu aku bisa memperbaiki apa ya, lebih ke pribadi yang mental health-nya kayak gitu-gitu ya. Terus juga semoga aku bersama Panti Goceng gitu khususnya bisa memberdayakan panti, memandirikan panti gitu. Jadi apa nggak selalu juga bisa mandiri kok sebagai panti asuhan, kita juga bisa nih menghasilkan, pengen banget sih apa ya, memberdayakan panti gitu. Hmm. Oke, berarti memang ada harapan bahwa mau memberdayakan anak panti ini lebih jauh dan lebih mandiri gitu. Uh, Enggak harus tergantung sama orang lain atau pihak-pihak lain. Gila ya, keren banget. Mulia banget lu kak. Salut gua bener. Umur berapa sekarang? Umur semester 4 tuh umur 20 ya? Iya gak sih? Umur 20. Iya, aku 19. 19 tahun. 19 tahun. Udah jauh pikirannya. Keren banget. Nih kak, ada lagi nih yang bertanya nih. Dari Kak Syarvin. Kak mau tanya, apa kendala yang dialami saat menggalang dana dan apa saja yang dialami atau kendala-kendala untuk dana saat online nih dan gimana mengatasinya? Gimana? Ya, silakan nggak? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kendalanya gitu ya, menggalang dana di saat semuanya dilakukan ini gitu. Yang pertama pasti kesulitan mencari donatur ataupun sponsor gitu, karena kemarin aja pas mau ngadain acara yang buka bersama di Bandung
ini jujur nyari sponsornya itu cukup sulit, apalagi donatur gitu ya. Kita udah bikin poster open donatur yang kayak gitu-gitu juga ternyata nggak menutupi gitu, nggak menutupi kekurangan-kekurangan dana di luar dari sponsor dan juga donatur. Kita mengadakan paid promote. Paid promote-nya itu disebar di berbagai dari Panti Goceng dan juga member komunitas lainnya. Selain itu kita mengadakan danusan. Danusannya itu berupa makanan. Nah, nanti uangnya itu bisa digunakan untuk menutup kekurangan dana. Halo? Nah, ya, halo. Udah aman-aman. Boleh, boleh, Oke, boleh, Kak. aku ulangi Boleh, ya, boleh. maaf tadi aku ulangi ya. Maaf banget ya teman-teman, ya Allah ini Gak apa-apa. sinyalnya. Jadi untuk kendalanya sendiri dalam mencari dana di masa pandemi, apalagi semuanya itu dilakukan dengan cara online gitu ya, pastinya sulit mencari sponsor dan juga donatur. Biasanya itu ketika offline banyak sponsor dari perusahaan-perusahaan gitu, terus juga banyak donatur yang menyalurkan dananya. Sekarang ini mungkin mereka agak sedikit mengurangi untuk uh, memberi dana gitu. Jadi untuk mensiasati hal itu gitu, kita itu kemarin seperti yang tadi aku bilang, kita kan ngadain buka bersama dan juga berbagi ya di daerah Bandung. Nah itu tuh kita udah bikin poster open data, dana yang terkumpul itu masih sangat kurang, sangat jauh mencapai target. Jadi kita juga mensiasati, harus pinter juga sih Indre sebenarnya mutar otak gimana ya caranya kita bisa dapat uang gitu di kala ini. Nah kemarin itu dengan cara mengadakan paid promote. Paid promote-nya diposting di IG member-member Panti Goceng kayak gitu. Tuh selain paid promote, kita mengadakan danusan. Kita jualan online, jualan makanan kayak gitu. Dengan cara itu harapannya bisa mendapatkan uang. Oke, mana tadi? Oke, Kak Ica, gimana? Eh, Menarik ya teman-teman, bahwa sebelumnya terima kasih banget nih Kak Ica. Tadi ada yang bilang Kak Oke, Ica kayak bilang pet gitu Ndre. promote. Ya, Kayak betul-betul. gitu Kak, yang tadi tadi. Ini terima kasih banget nih Kak Ica. Tadi kita ada juga nih pembahasan pet promote dan nusan sama jualan gitu kan. Nah, Kak Ica, sedikit tambahan, mungkin nggak sih kalau kita nih mengupdate per harinya, oh ini kita dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian gitu, supaya nanti memang apa ya, orang juga jadi tahu, oh ini emang beneran nih, emang apa ya, emang dia tuh ada progres. Pada akhirnya ntar memang juga pasti dibantu gitu. Kalau gitu gimana Kak? Apa kita update per hari nih? Misalkan dapat sekian, 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 sekian gitu per hari. Jadi akhirnya tuh orang tahu, oh ini memang apa ya, memang aktif gitu kan. Susah nih sinyalnya, gimana gimana Kak? Halo, ya. Halo, udah aman Aman, belum aman. Ndre? Belum, belum, tadi sih aman. Oke, oke, oke. Kedengeran? Cuman gambar Kak, gambarnya masih, nah, nah coba, nah, Nah, oke.
Oke, mungkin Kak Syarvin gimana jawabannya? Sudah memuaskan atau belum? Oh, udah ya, udah. Terima kasih Kak. Sudah. Sama-sama Kak. Oh, tadi aku izin jawab Andre, Iya, iya, benar. yang oke untuk dana. Tadi kan kata Andre, baik gak sih Kak kalau misalnya di posting nih tiap hari kita dapat sekian, 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 kayak gitu ya Andre? Ya, betul. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri itu sangat baik untuk keterbukaan kita juga kepada masyarakat umum gitu, bahwa oh sekian nih hari ini dana yang kita kumpul udah ada sekian, besok sekian. Nah itu juga bisa menarik perhatian masyarakat untuk oh ternyata baru segini nih, yuk kita donasi lagi Benar, kayak gitu. Itu untuk menarik perhatian masyarakat, selain itu untuk keterbukaan kepada masyarakat umum gitu. benar. Oke, baik. Berarti teman-teman sangat dianjurkan juga bahwa kita apabila kita mau berdonasi, kita juga update nih sebenarnya tadi apa kata Kak Ica juga itu sangat dianjurkan supaya oh ya orang-orang akhirnya tahu oh ini memang update terus nih. Nah, dan akhirnya men-trigger orang lain untuk berbuat juga gitu. Ada lagi. Oke, sekarang kita pertanyaan siapa tadi? Sekarang pertanyaan dari Kak siapa nih? Dari Kak Risma. Kak, boleh gak diceritain keajaiban dari berbagi yang pernah kakak alamin? Keren nih. Out of the box pertanyaannya. Serius, itu keren. Keajaiban berbagi gitu ya. Kalau Iya. ini untuk aku pribadi gitu ya, keajaiban berbagi yang pernah aku rasain itu ketika waktu kapan ya, aku tuh baru banget sama teman-teman aku gitu melaksanakan berbagi sama teman-teman SMP aku, dan ketika aku pulang orang juga yang memberi ke aku gitu, langsung aku mikir kayak lah baru tadi aku ngeluarin terus sekarang udah dapet itu gitu. Ketika kita memberi maka kita akan mendapat imbalannya gitu istilahnya, walaupun kita tidak mengharapkan imbalan itu gitu. Juga aku pernah waktu itu lagi sendiri, orang yang minta tolong aku tolongin, dan ternyata pas pulang itu malah aku yang lupa apa maksudnya aku habis uang gitu di dompet, terus aku juga lupa isi saldo OVO dan sebagainya. Ada orang yang baik Iya, tuh, iya, abang iya. Grab yang baik, gak apa-apa bayar di rumah aja. Akhirnya aku bayar di rumah, terus kayak oh ya Allah, ternyata tadi aku baru nolong orang gitu, ternyata aku juga ditolong nih sama bapak Grab. Instan banget gitu, baru tadi terus kok aku udah dapet lagi kayak gitu, cuman selang beberapa jam gitu loh. Berarti Ajang. memang benar ya, ya ajaib aja gitu. Memang berlaku gitu. Apa namanya? Hukum kabur tuai berlaku banget gitu. Sama Kak Ica deh, gila. Keren lah. Apalagi nih? Mungkin Kak Risma gimana jawabannya? Sudah memuaskan atau ada yang kurang nih gitu? Keren banget. Kalau Andre sendiri pernah nggak Andre ngalamin keajaiban gitu? Gue waktu itu pas kapan ya? Pas gue ke warung sih. Jadi tuh gue bawa duit kurang gitu kan. Karena memang paginya itu gue bantuin si bapak itu gitu kan. Bantuin bapak itu cuman nelponin anak doang, suruh pulang gitu kan. Ya udah, gue teleponin pas sorenya itu gue kan ke warung nih, buru-buru kan. Itu kurang. Terus dia bilang, udah deh, saya aja yang bayar. Wih, gitu. Oh gitu gitu kan. Oke 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 gitu. Tapi emang Keren emang banget unik sih. kayak Ingat-ingat iya aja gitu. Ingat-ingat ya kayak apa ya? Ya memang semuanya bakal kembali ke kita kok. Semua itu bakal kembali ke kita. Berasa banget.
Oke. Iya, Ada betul. yang baru bergabung nih. Lumayan banyak yang baru bergabung. Terima kasih Karisma, pertanyaannya keren banget. Nah ini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, mumpung masih 10 menit lagi acara kita akan selesai. Andre, aku pengen ingetin lagi untuk yang baru bergabung, jangan lupa di Oke. barcode yang ada di poster untuk donasi. Nah, donasi itu juga diperuntukkan kepada panti asuhan yang sangat membutuhkan uluran tangan kita gitu. Apalagi di pandemi kayak gini, kita tahu jarang sekali orang-orang yang mengunjungi panti, jarang sekali ada donatur ataupun perusahaan-perusahaan gitu yang memberikan bantuan. Nah, maka dari itu, yuk kita bantu nih panti-panti yang sekiranya butuh banget gitu bantuan kita. Jangan lupa di scan barcode-nya, terus langsung klik donasi deh di kitabisa.com. Oke. Bener banget, keren. Semoga kita bisa, semoga harapan dari acara ini bisa bisa apa ya, bisa men-trigger setiap usaha kita dari berbuat baik. Mungkin Kak Ica ada apa ya, ada quotes gitu atau closing statement gitu. Udah 5 menit lagi nih acara kita akan selesai. Oke, Ada yang mau disampaikan nggak? Kayak apa kalau gitu? oke. Kata-kata mutiara gitu. Ya, gitu. Aku tuh pintar Dre sebenarnya bikin kata-kata gitu. Langsung bingung apa ya, mau bikin kata-kata apa ya kayak gitu. Tapi mungkin dari aku Oke. ini aja teman yang tadi udah aku sharing juga ternyata berbagi itu dapat menularkan kebaikan. Maksudnya berbagi itu perilaku yang menular gitu. Maka dari itu jangan bosan-bosan teman-teman untuk selalu berbagi dan ketika kita akan lama lagi gitu ternyata apapun yang kita beri itu akan kembali juga ke kita kayak gitu. Bener. Dan bukan kepekaan terhadap sesama gitu. Kita harus bisa gimana ya ketika kita ada di posisi mereka kayak gitu. Tumbuhkan rasa ingin berbagi gitu kepada sesama. Super. Super sekali. Keren banget. Emang semua tuh intinya bener yang Ica bilang, semua akan kembali ke kita gitu. Bahwa memang apapun yang kita lakuin ya semuanya bakal ada hasilnya. Oke, Kak Ica, mungkin gimana? Ada lagi tambahan? Soalnya sudah mau selesai nih acara kita. Mungkin dari aku pribadi kali ya. Boleh gak nih? Selaku moderator, oke. Kalau aku pribadi, lebih pada, ayo kita sama-sama nih, mari nih, kita terlibat di acara ini dan juga bisa berbagi bahwa kita, ya kalau nggak kita ya siapa lagi gitu kan, yang mau berbuat ini semua, yang muda-muda nih gitu, yang muda-muda, yang masih energik, masih ada ide-ide baik gitu kan. Nah, makanya ayo kita, mari kita sama-sama gitu, uh, berusaha keras bahwa ini memang bukan masalah anak panti aja, ini juga masalah kita semua sebetulnya. Dan itu saja mungkin dari saya selaku moderator acara ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan tindakan, dan juga mohon juga dimaafin Kak Ica-nya sinyalnya nih teman-teman bermasalah juga, kita juga nggak tahu gitu kan. Memang seperti ini. Mungkin itu aja teman-teman semua. Uh, Duh, jadi terharu gue. Jadi terharu aja. Ya gitu aja teman-teman. Sedikit ada pantun dari saya, ikan yuk getar-getar, see you later. Oke, siap. Aku minta maaf banget ya kepada teman-teman semua. Maaf banget atas kendala jaringannya karena ini di luar keinginan kita juga gitu. Dan tadi Oke, awalnya thank you. emang Thank lancar-lancar you aja semua terus tiba-tiba teman-teman yang kenapa udah jadi bergabung. ekor untuk donasi. Thank you juga Kak Ica. Masih. Udah ya? Kita matiin aja ya? Oke. Kak Ica. Udah Oke. ya? Oke, siap. Terima Kasih kasih Kak Ica. teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Risma. Sama-sama Risma. Oke, gimana nih? Aduh. Kita Sama-sama Risma.
Hmm. Hmm.